Hai semua, kembali lagi di podcast Break the Door. Nah, kali ini kita sudah bersama salah satu bintang tamu nih, salah satu mahasiswa dari Universitas Samudra. Halo Akbar. Halo, Oke, gimana kabarnya Akbar? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Akbar ini buat yang belum tahu, dia ini seorang mahasiswa yang memiliki bakat lebih gitu. Oke, Akbar bisa coba dikenalkan dulu, gimana? Baik semuanya, untuk semuanya yang nonton, kenalin saya Akbar Sedikin, mahasiswa semester 7 dari Universitas Samudra gitu. Dan ya karena masih semester 7 jadi udah akhir-akhir lah gitu. Udah semester akhir ya. Ya, Oke. Jadi untuk Akbar sendiri, apakah memang orang asli Langsa? oh bukan. Saya ini mana tempat tinggal kah atau tempat lahir? Kalau dari lahir nih, Lahir saya di Medan waktu itu. oh berarti orang Medan lah ya. Ya, kampung halamannya Medan. Pengalaman Medan. Oke, kuliahnya di Langsa ya. Ya, Berarti di sini ngekos ya berarti ya? ya ngekos. Oke. Akbar, untuk saat ini kan udah semester 7 nih kan. Ya. Apa kesibukannya? Kesibukannya sekarang ini kan lagi masa-masa UAS gitu, jadi banyak yang ngerjain UAS gitu, banyak project UAS lah sekarang ini ngasih. Banyak UAS ya. Ini saya ada pertanyaan nih. Biasanya pertanyaan yang ditakuti mahasiswa semester akhir nih. Udah ajukan judul belum? Aduh, janganlah nanya itu, sensitif itu. Belum ya. Belum. Nah, tapi nih untuk yang belum tahu ya, di sini memang Akbar belum ajukan judul, tapi kalian jangan coba-coba ikutin karena Akbar nih punya bakat yang di atas kita sedikit nih. Apa bakatnya? Di sini kita bahas. Nah, untuk Akbar sendiri, apa hobi utama kamu sekarang? Kalau dibilang hobi sekarang ini lebih ke nulis sih. Lebih ke nulis. Ya, Nah, untuk dari segi nulis ini, apa prestasi yang pernah Akbar dapat prestasi selama kuliah lah? selama kuliah, prestasi paling besar itu cuman gak besar-besar kali, cuman jadi peserta lomba nasional sih wakili Aceh kemarin itu di lomba cerpen ya waktu itu. Itu ada seleksinya kan? Ya ada seleksinya. Nah, tuh guys, ada seleksinya. Nah, Akbar, dari tulisan yang udah kamu tulis nih, lebih ke apakah? Lebih ke nulis cerita anak kah, dongeng, cerita pendek, novel? Sekarang ini lebih ke cerpen. Mungkin kedepannya mau nyoba nulis novel nanti. Udah ada yang terbit kalau boleh tahu? Terbit. Kalau buku lebih banyak ke kolaborasi dengan penulis lain. Jadi gabung sama penulis lain, nyiptain buku gitu. Oh, berarti udah ada lah berarti yang terbit ya? Ya, Udah ada. Nah guys, itu dia maksud saya kelebihannya. Dia punya bakat, walaupun belum majukan judul. Nah, tapi dia ada kesibukannya. Bukan kayak kita yang memang nggak ngerjain apa-apa tapi belum majukan juga. Nah, Akbar, untuk rencana kedepannya nih, gimana? Apakah kamu bakal lebih mendahulukan kuliah kamu yang udah semester 7 ini atau kamu lebih mendalami untuk mencari lomba atau mencoba menulis cerita lainnya? Gimana? kalau ditanya gitu kayaknya bakal seimbang. Jadi nggak ada fokus yang apa mau fokusin skripsi dulu kah atau mau fokusin nulis dulu, itu tetap seimbang. Jadi skripsi jalan, nulis juga jalan. Jadi berbarengan aja gitu. Oh, barengan aja ngikuti alur lah ya. Ya, takutnya gini, kalau saya tiba-tiba fokusin skripsi dan nggak nulis gitu, itu jadinya namanya writer block di situ. Dan itu bisa betul-betul ngaruhin performa nulis. Yang dimana saya pernah ngalamin itu waktu SMA, itu nggak nulis selama 6 bulan. Dan itu saya terkejut, udah 6 bulan itu nggak nulis gitu. Itulah writer block, gara-gara cuman satu momen difokusin, nggak ngulangin kegiatan yang sama, dan terjadilah berhenti nulis itu. Takutnya gitu lagi nanti. Berarti artinya kayak stuck gitu ya. Stuck di situ. Stuck di situ. Bukan karena males atau gimana, tapi karena rutinitas tuh nggak dilakuin lagi gitu. Jadi kayak ngapain, nggak apa-apa lah, nanti aja gitu. Banyak orang sekarang nggak dinulis aja, di kegiatan lain juga gitu pasti. Gitu. Tuh guys, kalau kita punya bakat itu harus terus dilakukan. Jangan berhenti di situ aja, kembangkan bakat kalian. Nah,
Akbar, saya penasaran nih tentang tulisan kamu, lomba-lomba kamu. Boleh nggak diceritai sedikit gitu? Awalnya gimana kamu itu bisa tertarik dengan seni menulis ini sampai di mana kamu ikut lomba nasional tadi? Ini diceritain dari yang awal kali nih atau lombanya aja? Boleh nyerempet-nyerempet sedikit ke awal tadi? Kalau dari awalnya tuh dulu sebenarnya orangnya kebanyakan kan iseng dulu gitu. Dulu tuh waktu SMA kelas 2 itu ada guru yang tiba-tiba masuk minta karya gitu. Siapa di sini yang ada karya cerpennya, kita mau jadiin buku gitu. Ya, saya tertarik lah gitu ya kan. Gitu. Buku siapa yang enggak ini? Satu prestasi tuh kok jadiin buku. Cobalah saya nulis. Itu waktu itu karya pertama saya, sekarang nggak tahu kemana udah hilang kayaknya. Dan karya itu merasa paling wah, paling bagus. Itu dari masih ingat karya nggak judulnya apa? Judulnya saya lupa, tapi saya tahu ceritanya. Nah, tentang apa temanya kalau boleh tahu? Tentang sihir. Oh, tentang sihir. Ya, Berarti dan hambar kali ceritanya. berarti nih kalau boleh dibilang kamu lebih tertarik ke hal-hal yang lebih fiksi gitu ya? Ya, fantasi. Fantasi. Karena pun saya nulis ini awalnya nggak ada motivasi gitu. Tapi setelah mikir imajinasi orang kan luas gitu. Imajinasi apa yang dibayangin. Kan ada tuh bayangan-bayangan sebelum tidur gitu. Bayangan yang lagi temenung itu ada imajinasi masing-masing. Terus saya mikir, ini sayang kali kalau saya udah buat alur cerita panjang-panjang di kepala, tapi orang-orang nggak tahu gitu. Disitulah saya nulis untuk nyalurkan imajinasi itu biar dibaca orang. Gini loh imajinasi aku gitu. Kamu ceritakan apa yang kamu dapat dari penglihatan kita bisa bilang bayang-bayang sebelum tidur lah ya. Ya, Oke. Itu awal bisa kamu dapat inspirasinya. Nah, selanjutnya dari yang lomba tadi itu kan pasti di dalam dunia perkuliahan lah ya. Nah, ya. itu di awalnya itu gimana? Gini, kan ada yang namanya writer block dulu ya kan. Itu udah berhenti nulis, kayak nulis itu nggak fokus lagi, nggak jadi suatu hal yang aku fokusin lagi. Lebih kayak cuman ya hobi biasa aja nulis, kapan mau menulis nulis gitu, yang bukan betul-betul dirutinin. Tiba-tiba waktu itu dosen nawarin lomba, coba kamu ikut ini gitu. Bukan nawarin ke aku sih, ke mahasiswa Indonesia. Tertarik lah, soalnya udah pernah nulis, cobalah ikut peksimitas. Itu nggak berharap apa-apa mas sekali, karena kan kita nggak tahu kemampuan kita semana waktu itu. Jadi ikut aja nulis tuh. Dan salah satu jurinya itu juga tiba-tiba nelpon situ. Ini Akbar ya? Iya pak. Kamu itu yakin nulis sendiri gitu? Karya kamu? Iya pak, karya saya, nggak ada emang plagiat dari mana-mana gitu kan? Nggak ada ya, kayak mana mau plagiat, nulisnya aja di tempat ya kan gitu. Langsung di tempat ya. Langsung di tempat waktu seleksi mahasiswanya nih pun sama aja. Situ begitu telepon gitu, iya. Kenapa nih nelpon gitu ya kan? Saya kan ada kawan juga gitu. Dia nulis ikut lomba juga itu. Emang baru kenal di situ juga lah kan, laki gampang kenalnya gitu. Dia nulis, kau ditelepon sama juri nggak? Ada tadi, aku juga gitu dibilang dia. Penasaran lah Mi, kenapa ditelepon? Nanya ke peserta lain, ada beberapa yang nggak ditelepon. Dan waktu pengumuman itu kok yang juaranya ditelepon ini. Jadi begitu juara 3, juara 2 ada disebut, tinggal juara itu harapannya besar kali nih karena ditelepon. Betulan situ juara 1 dan itu emang betul-betul terkejut. Dan maaf saya potong ya. Itu berarti di dalam perkuliahan itu lomba kamu yang pertama dan kamu langsung juara 1 di situ. ya, itu pertama kali ikut lomba di perkuliahan. Keren. Nah, kalau boleh tahu itu kan tingkat masih universitas lah ya, namanya peksimitas. Nah, selanjutnya itu kemana? Itu ke daerah lanjut, karena kan seleksi untuk wakilin universitas tuh ke daerah dulu gitu. Kayak sekolah lah gitu kita bilang, menang di sekolah, diwakilin sekolah ke provinsi gitu-gitu. Itu kalau boleh tahu ke daerah mana itu yang tingkat daerah? Tingkat daerah itu kemarin kemana ya? Ke Melabu kemarin itu. Ke Universitas UTU tuan rumahnya. Itu kalau nggak salah Peksimida ke-15. UTU itu Universitas Tekumar bukan? Ya itu, Tekumar. Di situ berarti ya, itu Peksimida. Yang dibawa itu juara 1 aja kah atau 1 2 3 tadi? Karena ini sistemnya kan seleksi wakilin kampus. Yang dibawa ini yang juara 1-nya aja gitu. Masih ingat nggak kamu apa judul cerita yang kamu bawakan waktu di Peksimitas ini menang? Di Peksimitas? Ya. Apa ya? Karena itu lomba pertama tuh. Ya lomba pertama. Judulnya saya kadang selalu lupa sama judul, tapi selalu ingat sama ceritanya. Apakah cerita tentang penyihir juga? Enggak, bukan. Bukan. Karena temanya nggak mendukung untuk penyihir. Oh iya, kalau boleh tahu itu temanya apa aja sih?
kemarin itu temanya tentang kebudayaan, kebudayaan oke. lokal gitu. Ah. Di Peksimitas tuh. Dan itu dijadikan cerita. Nah, jadiin cerita tentang budayanya gimana gitu. Hmm, Dan kayaknya saya sekarang ini mikir juga, setiap tahun itu temanya tetap sama, kebudayaan, nggak jauh-jauh dari itu pasti. Kebudayaan, kearifan lokal, kalau gitu. tapi kan tetap nggak bisa dibawakan lagi cerita itu kan. Ya, nggak bisa lagi. Oke, berlanjut tuh dari Peksimitas ke Peksimida ke daerah. Itu di Universitas Teguh Umar. Nah, di situ gimana perjalanannya? Perjalanan, ya karena gini, kan itu pertama kali ya kan. Waktu itu kayak memang niatnya, bahkan niat menang ada, tapi niat jalan-jalannya lebih besar. Waktu itu, jadi kan karena ini pertama kali, jadi nggak ada first impression bakal menang juara satu gitu, tapi berharap gitu, walaupun nggak ada bayang, oh aku nih bakal juara satu, nggak gitu. Nah di situ ya udah ikut lomba kayak biasa gitu, dan menariknya di situ dapat bocoran Unsam tuh nggak ada ekspektasi cerpen menang, itu langsung orang birunya ngomong sendiri sama saya. Oh, berarti memang kayak udah ada spoilernya itu Unsam nggak bakal menang gitu. Karena memang dari tahun ke tahun tuh yang bawain cerpen itu selalu Universitas Syah Kuala itu. Yang dari Banda Aceh ya. Nah, kalau nggak mungkin ISBI lawannya atau Malikus Saleh. Unsam tuh emang sama sekali nggak pernah bawa cerpen ini ke nasional gitu. Jadi kan karena memang itu, jadi ya udah ikut lomba, begitu menang terkejut. Nggak saya yang terkejut, orang Unsam juga. Itu Karena nggak ada kamu, ekspektasi. maaf saya potong. Itu memang kamu yang pertama atau kamu salah satunya karena saking jarangnya yang di daerah ini menang? Yang pertama gimana? Misal nih kan tadi kamu bilang kan sebelumnya kan yang dari Unsam ini orang nggak ada ekspektasi karena biasanya yang menang kan bisa dari Universitas Syah Kuala, dari Ya. ISBI. Nah, Unsam ini kan termasuk nggak pernah lah. Nah, itu memang kamu pertama kali yang menang dari Unsam untuk di daerah ini untuk dibawa ke nasional, atau kamu ini salah satunya sebelum kamu ini udah pernah ada? Karena ini mungkin Peksimida ke-15, sebelumnya mungkin ada, tapi cuman sekali dua kali, yang nggak berturut-turut gitu. Berarti sangat-sangat jarang berarti ya? Ya, karena untuk lomba yang lain ini kan kesenian, lombanya ada vokal, ada lomba yang lain-lain juga gitu. Itu kalau vokal solo, vokal dangdut, Unsam tuh udah sering menang gitu. Yang perform tuh udah sering menang, kayak bawa monolog itu menang gitu. Tapi untuk yang tingkat nulis ini itu memang kayak langkah menangnya. Berarti dari segi menulis cerita ini memang sangat-sangat jarang berarti ya? Ya. Berarti setelah sekian lama mungkin ya baru akhirnya kamu bisa membawakan lagi nama Unsam sampai ke daerah ya? Ya gitu. Artinya di situ kamu juara satu kan? Juara satu di situ, diumumin. Itu berapa lama itu pelaksanaan perlombaan? Perlombaan untuk cerpen sebenarnya 1 hari, tapi di sana kami 4 hari karena ada lomba-lomba lain juga. Oh, berarti sambil menunggu lomba-lomba kesenian yang lain ya? Dukung kawan-kawan yang lain lah gitu. Oke, nah setelah dari daerah tuh kan, daerah kan nggak mungkin stuck di situ tuh. Ya. Nah, lanjutnya kemana? Itu langsung wakilin daerah, wakili provinsi ke nasional. Ke nasional, artinya di mana itu? Di Jakarta? Enggak. Nasional yang waktu saya yang tahun kemarin ya di Jakarta, tapi waktu tahun saya itu di Malang. Di Universitas Brawijaya tuan rumahnya. Oke, Universitas Brawijaya. Itu di tingkat nasional ya? Ya, Nah, nasional. di situ bisa diceritakan gimana kegiatan perlombaan kamu di situ? Di nasional itulah yang kan karena nasional per peserta ini per lomba ya, cabang lomba dikasih kayak memang ada yang jaga, orang birunya langsung yang jaga gitu. Oh, berarti kalau sistemnya kayak pamongnya masing-masing. Ya kamu memang jaga gitu, perlu apa tanya gitu, mau ngapain tanya gitu. Berarti kayak asisten pribadi lah ya. Ya mirip gitulah, kayak ngasih nasihat. Disitulah dia cerita-cerita ke saya kayak, kamu semangat aja lombanya dan nyampe nasional bagus gitu dibilang. Karena kami pun yang biro nih terkejut cerpen bisa menang. Disitulah saya tahunya orang ini kayak nggak ada ekspektasi menang cerpen gitu ya kan. Nah abis itu ya gitu jalan lomba, dan kalahnya di situ karena Kalahnya memang di nasional. saingannya berat kali di nasional itu. Gini, kamu kan pasti ada lihat-lihat beberapa ceritanya kan. Ya Berarti memang dari mereka itu memang ceritanya bagus berarti. bagus ceritanya, Kamu mengakui itu cerita yang lebih bagus dari yang kamu buat? bagus sekali cerita mereka, lebih bagus. Kok dibandingin gimana ya? Kan orang makin lama tuh makin berkembang gitu. Kalau saya pun ngelihat cerita saya yang waktu lomba nasional itu kayak apa sih cerita kayak gini? Saya malah mikir gitu.
Karena itu makin lama orang makin tahu apa kesalahannya gitu, kayak berkembang terus. Kalau dari kamu yang kamu lihat gapnya itu jauh atau enggak? Jauh kali, perbandingannya cukup jauh waktu itu. Berarti emang jauh. Sorry nih, nanya. Sebelum berangkat itu kan, entah dari Peksimitas tadi atau Peksimida, sebelum Peksiminas misalnya, ada nggak dikasih pelatihan-pelatihan? Pelatihan itu ada, kami dikasih pelatih masing-masing di situ. Ya tergantung cara ngelatihnya itu tergantung pelatihnya gimana gitu. Tapi bukan sayang atau gimana. Waktu kemarin itu saya ikut lomba menang, tapi pelatih saya itu kayak ini bocoran nih sebenarnya, bukan bocoran, kayak nggak boleh ceritain kali gitu. Pelatih saya nih saya nggak bilang orangnya gimana, tapi dia tuh bakat dia bukan di cerpen. Nah, jadi Aneh gimana kan? tuh? Nah, bakat dia itu di puisi. Kenapa bisa dapatnya kamu yang punya bakat puisi melatih cerpen? Nah, feeling saya waktu itu begitu di nasional kan ceritain, itu karena nggak ada ekspektasi menang di cerpen. Makanya dikasih pelatihnya ya udahlah yang ada aja gitu. Oh, karena udah nggak diekspektasiin duluan ya. Berarti apa yang ada gitu kamu Ya, dapat. sedangkan yang untuk lomba-lomba yang diekspektasinya ini besar, yang kayak dangdut lah, itu pelatihnya orang-orang juara 5 nasional waktu itu pelatihnya. Memang bidangnya di situ ya. Dangdut gitu, sesuai bidangnya. Berarti kalau dari segi apa yang kamu dapat untuk berlatih itu bisa dibilang kurang ya berarti. Ada, tapi bukan langsung, itulah untungnya. Pelatih saya waktu itu memang gak ngajarin langsung gimana cara nulis cerpen ini. Tapi dia banyak relasi orang. Kawan-kawan dia nih orang kesenian, jadi nanyanya sama mereka. Berarti kenalan secara nggak langsung gitu ya. Ya, Oke. Nah, berarti kan di tingkat Peksiminas tadi gagal lah ya. gagal di situ nggak menang. Nah, itu gimana perasaan tuh? Awalnya kayak memang udah kayak kecewa pasti ada gitu. Tapi ya mau gimana, gapnya pun terlalu jauh gitu. Kayak oke, belum kemampuan di sini, ayo coba nanti lagi gitu. Berarti pulang lah ya, deklarasi Pulang, situ ya, udah pulang. Nah, pasti lomba nggak berhenti di situ kan? Ya, nggak Ada lagi lomba kan? Ada. Nah, setelah dari itu, apa lomba yang kamu ikutin? Kok lomba gitu, saya saking banyaknya ikut-ikut lomba yang muncul-muncul di internet, itu saya lupa aja ikut lomba apa aja. Yang pernah memang dapat juara. Pernah dapat juara juga. Itu pernah Unsia buat lomba cerpen juga, itu online lombanya. Itu fakultas guruan juga bahasa Indonesia yang buat lomba cerpen tentang pemuda inspiratif waktu itu kalau nggak salah. Udah saya ikut lomba. Itu gara-gara dikasih sama dosen juga tuh. Ini ikut yang mau ikut gitu. Ikutlah saya gitu. Udah ikut situ lomba-lomba. Terus saya lupain lombanya. Karena emang saya kok udah ikut lomba gitu, nulis kirim lupa. Oh, itu kalau dari yang lomba online ya? Ya lomba online. Ngirim lupa, tiba-tiba pengumuman gitu. Kan saya masih data di kalender gitu, pengumuman tanggal sini. Tiba-tiba nanti jam segini pengumuman lomba. Iya ya, pengumuman lomba ini hari ini. Situ baru saya nengok Instagramnya lagi gitu. Dan waktu itu ya saya lagi duduk nih sama kawan, nyantai-nyantai main game lah kayak biasa. Tiba-tiba masuk chat dari orang nggak dikenal, kayak assalamualaikum, ngomong kayak biasa gitu. Selamat juara 2. Kayak lagi main game itu diam. Apa maksudnya? Lomba apa gitu kan karena Lomba lupa. apa? Lupa. Kayak gak ada kebayang. Emang pernah ikut lomba apa sih? Gitu. Pikir kayak penipuan apa, kayak kredit mobil lah gitu ya kan, penipuan. Pas saya buka siap main game tuh, pas saya buka chatnya lagi, dari sini dari Instagramnya, saya lihat Instagramnya, betulan. Oh iya pernah ikut lomba ini gitu. Dan tiba-tiba pun sekalian situ dosen yang nge-share ke grup gitu. Selamat ya ada menang gitu. Saking lamanya lombanya mungkin lupa mungkin ya. Ya, dan ya walaupun gak juara 1 waktu itu menang juga lah gitu. Oke. Nah, kalau untuk yang udah pernah ke Peksiminas tadi, misalkan di kampus itu ada lomba yang itu lagi Peksimitas lagi, boleh ikut Boleh. Sistemnya itu selagi nggak juara 1 di nasional. di nasional Berarti dan walaupun cabang lombanya nggak sama. cabang lomba. Misal gini, saya nih macam juara 1 kemarin di nasional, itu saya nggak boleh ikut lagi, harus orang lain. Tapi kalau saya juara 1 di nasional di lomba cerpen, terus saya mau ikut lomba yang lain, itu boleh. Berarti contoh kamu misal kemarin di Peksiminas juara 1 lomba cerpen. Nah, nanti di Peksimitas itu kamu coba lagi ikut di bagian nulis puisi, itu boleh? Boleh gitu, karena beda bidang. Itu yang buat yang belum tahu. Nah, Bar, minum dulu, Bar. Oh iya, ingat. Oke, nah Bar,
tadi kan kita udah bahas tentang lomba kamu lah, gimana awal mula kamu nulis sampai Iya. gimana sekarang. Nah, kalau boleh tahu, ini kan biasanya bakat itu kan ada karena faktor lingkungan misalnya. Ya. Kamu punya saudara, Punya abang atau saudara. kakak. Nah, mereka apakah hobi menulis juga atau hobinya beda bertentangan sama kamu? eh Beda. Karena gini, di keluarga saya tuh saya aja bahkan nggak tahu hobinya sebenarnya apa. Tiba-tiba random ngerjain ini, tahun depan berubah lagi gitu-gitu. Hobinya itu berubah-berubah. Kayak siapa ya? Mungkin karena faktor ayah saya juga yang memang semua kerjaan diambil semua gitu, nggak bisa satu, nggak bisa dua gitu. Jadi kayak hobinya ganti-ganti. Saya pun juga sebenarnya sekarang nih nulis gitu, tapi ada hobi lain juga gitu-gitu. Hobi utamanya ini abang saya sekarang lebih suka desain poster gitu Ah, daripada nulis. Tapi anehnya itu kayak yang mendukung tuh ayah saya suka baca gitu. Mama saya juga suka ngomentari karya saya. Jadi itulah yang nge-support kadang gitu. oke, berarti abang kamu kayak lebih ke mendesain-desain gitu ya, gambar atau apa gitu. Iya, saya pun juga ya kadang-kadang ikut lomba desain itu juga gitu. Pernah menang nggak ikut lomba desain? Ikut lomba desain. Nah, ini lucu nih, yang lomba desain. Coba boleh diceritakan. Yang ikut itu bukan yang ikut, yang ngadain itu universitas saya, jurusan Oke. fisika, gitu ya kan. Oke, jurusan lain nih dari Jurusan lain. Saya kayak disuruh ikutlah bar gitu kawan ya kan, panitianya kawan. Kayak pesertanya jangan sedikit kali gitu. Udahlah saya ikut, bayar pendaftaran ikut. Nah, di situ pas saya cek pesertanya, ada nama abang saya di situ. Loh, abang kamu ikut? Karena lombanya nasional dibuat. Abang kamu universitas mana sih kok boleh tahu? Itu sekarang ini lagi di IPB, IPB. Oke. Bogor, di Oke, Bogor. di Bogor. Karena terbuka tadi jadi bisa Ya, dapat. ikut. Dan cuman abang saya yang satu-satunya mahasiswa dari luar, dari kampusnya yang di luar Aceh yang ikut nih. Sisanya dari dalam semua. Desain. Oke, oke. Dan begitu saya lihat nama itu, alah lawannya yang juara internasional, udahlah kayak gitu. Lawannya abang sendiri gitu. Abang sendiri. Ya udah betulan begitu lomba-lomba pengumuman, abang saya juara satu di situ. Berarti memang bakat berarti memang ya. Susah memang kok ada bakat itu. Kayak memang hobinya di situ kali gitu mainnya di desain. Abang saya kan lebih suka desain-desain gitu. Saya lebih suka yang ya, editing videonya gitu. Oke lah Bar. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Nah, apa harapan kamu untuk mahasiswa yang saat ini lebih ke pesan sih, mahasiswa yang saat ini sedang semester 7, nggak, kalau kamu kan gampang nih, ada bakat yang tahu mau ngapain nih di sela-sela kamu bahasanya menganggur belum mengajukan judul, tapi kamu ada bakat yang bisa disalurkan menulis tadi. Nah, Ya. kalau untuk yang nggak ada ini gimana? Ada nggak pesan kamu? Cepet tamat dah itu aja. Cepat tamat, cepat-cepat ajukan judul. Cepat aja jadi judul, cepat kerjain. Jangan lama kali jadi mahasiswa tua gitu. Karena biasa yang jadi mahasiswa tua ini yang banyak kesibukan gitu, yang organisasi lah, yang ini jangan sampai yang nggak ada kesibukan itu juga lama tamatnya, sayang kali Ikut gitu. sok-sok sibuk gitu ya. Ya, Padahal nggak ngapa-ngapain gitu. jadi intinya ya udahlah kalau ada kesibukan, oke, yang penting lihat dulu kesibukannya itu apa, jangan mengganggu aktivitas kuliah. Orang tua saya juga pesan gitu, selagi nggak terlalu ganggu kuliah, silahkan mau hobi apa aja, mau nulis, mau apa. Tapi kalau ganggu kuliah, jangan ngelakuin itu gitu. Fokusin lu kuliah. Pokoknya ya 80% kuliah, apa 60% kuliah, sisanya hobi gitu. Utamakan yang utama dulu ya, yang memang penting. Oke, nah Akbar, ini kan kita bicara ke depannya nih. Kan kamu nggak selamanya jadi mahasiswa Universitas Samudra jurusan Bahasa Indonesia. Ya. Nggak selamanya, ada masanya kamu tamat. Nah, menurut kamu dari yang kamu lihat di jurusan Bahasa Indonesia itu ada nggak sih yang kira-kiranya mendekati kamu gitu, yang punya bakat-bakat kayak gitu, entah menulis, entah menyanyi misalnya, yang punya bakat gitu lah. Sekarang ya, saya lihat sekarang kan saya nggak terlalu dekat juga sama adik-adik, tapi ada beberapa orang yang saya tahu yang punya bakat nulis itu kayak belum kelihatan kali gitu. Malah saya ada harapan kayak saya bilang sama ketua himpunan gitu, oh ada yang punya bakat, tarik suruh kasih ke saya biar diajarin. Oh, kamu bersedia gitu ngelatihnya? Karena sayang kali gini, jangan putus lah gitu bakat-bakat tuh. Saya berharap ada yang warisin dari bahasa Indonesia gitu. Dan kemarin itu sebenarnya ada yang mahasiswa yang memang saya ajarin gitu. Dia nanya gini, ini kayak mana bang nulisnya, ini kayak mana.
cairin, tapi yang masalahnya dia kayaknya polanya tuh lambat, perkembangan tuh lama kali gitu. Berarti mencerna ilmu yang kamu kasih itu lama gitu. Tetap tipe yang ngulangin kesalahan yang sama gitu. Jadi lama lah prosesnya, tapi nggak apa kalau dia terus mau lanjut silakan gitu. Saya pun saya ngajarin orang tuh yang mau aja, Nggak maksa ya. nggak maksa. Orang yang datang minta diajarin, saya ajarin. Kayak ini nulis gitu. Tuh buat anak-anak bahasa, jangan sampai putus di Akbar. Kok bisa ada penerusnya gitu. Kalau yang kemarin Akbar misal sampai di nasional itu dia putus, nah kalau bisa tahun selanjutnya itu ada gitu. Jangan putus di Akbar. Selanjutnya nggak ada lagi. Nah, kalahin, jangan mau lah gitu dikalahin nama jurusan lain yang bukan sastra gitu. Nah, bisa-bisa. Oh ada yang bukan sastra yang bisa. Itu saya pernah waktu ada Piala Rektor Unsam juga buat gitu. Itu saya jurinya langsung bilang saya di situ hampir kalah. Gara-gara dia jurusan ekonomi kalau saya nggak salah. Dia jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi. Ikut lomba sastra. Ikut lomba itu nulis cerpen. Itu saya hampir kalah di situ. Kayak memang poinnya cuman beda 2 angka kayaknya gitu. Dia tuh kalah cuman gara-gara nggak dikupas semuanya. Dikupas gimana tuh artinya? Itu apa? Oh bukan, itu peksimitas kedua lah kayaknya. Yang memang yang tahun kemarin nih, yang saya kalah di daerah gitu. Itu dibilang sama jurinya kalau dia ngupas semuanya. Misal dia ada nyebutin suatu bukan daerah, suatu budaya gitu. Misal budaya, anggaplah bulu ayam ini budaya. Dia cuma sekedar nyebutin aja, nggak diperjelas ini budaya apa. Oh ya ya saya ngerti. Berarti harus diperdalam lagi. Ini artinya apa? Ini bulu ayam ini apa? Yang penting orang tahu, jangan cuma sekedar lewat aja. Itulah susahnya nulis sesuatu yang berat. Kalau saya kemarin nulisnya simple. Tentang kopi saya tulis. Gitu ya. Berarti kamu bedah kopi ini gimana? Tentang budaya orang daerah yang suka kali ngopi itu kenapa? Itu saya bedah gitu. Tulis. Padahal simple, sederhana, bukan budaya-budaya yang berat gitu. Iya iya iya. Oke Bar. Udah cukup lama kita bahas tentang ini. Semoga kedepannya sesuai dengan apa yang kamu harapkan tadi ya. Untuk kedepannya bagi kita para mahasiswa semester akhir jangan menyerah. Oke Akbar, terima kasih. Oke, terima kasih pada untuk kalian tetap semangat. Saya akhiri podcast ini. Sampai jumpa. Bye bye. Nggak perbaiki dulu pintunya tadi. Nggak diperbaiki pintunya, tadi rusak. Tadi break the door. Sampai jumpa di Create the door. Crypto.